Kan ini ada ekor mata kan, aku ngeliat ke kanan gini, terus aku ngeliat kaki, aku pikir, terus aku ngeliat lagi, kaki besar, terus aku lihat ke atas, loh ada badan sama kepalanya, aku pikir. Habis itu makanya baca dia berdoa di situ. Halo Sobat KBBB, kembali lagi bersama kami, saya Tasya, Saya Meilani di program Scary Tober. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber nih, untuk menceritakan pengalaman horornya terkait dengan pendakian di Gunung Lawu. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu, Kak. Halo, perkenalkan aku Yongki Andika, aku dari Fakultas Hukum. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Franky Simajuntak, aku dari Fakultas Hukum. Mungkin boleh diceritain aja, Kak, gimana sih cerita horornya ini? Oke, siap. Jadi berawal ceritanya itu dari kami berenam. Berenam itu kebetulan anak Atmajaya juga, kebetulan sama-sama punya hobi naik gunung gitulah. Di pendakian kami itu berjumlah 6 orang. Jadi aku sebut aja orang-orangnya, itu pertama aku Yongki, kedua Franky, ketiga Kristo, keempat Rafael, kelima Catherine, sama keenam Gilang. Nah, jadi pendakian kami itu kami jadwalkan tuh pada hari Kamis, Jumat sama Sabtu. Jadi awalnya tuh gini, kami berangkat dari Yogyakarta. Berangkat dari Yogyakarta itu tanggal 4. Berangkat itu sekitar jam 7 malam. Jam 7 malam berangkat menuju base campnya Gunung Lawu. Itu base campnya namanya Candi Cetok. Jadi kami jalurnya tuh Candi Cetok namanya. Tuh, nah kami berangkat di sekitar jam 7, sampai sana sekitar jam 10-11 sampai base campnya. Nah, nah sebelum pendakian itu aku kayak kan izin dulu nih sama teman-teman kan, kayak pamit dulu kayak sama teman-teman. Guys, yang ngasih tahu gitu. Guys, aku izin mau naik gunung kata aku. Nah, pada saat sebelum aku berangkat itu naik pas nongkrong itu, aku malah di kayak apa ya, teman-temanku bilang, semoga hilang ya Yong, semoga hilang ya Yong. Semoga hilang ya Yong. Nah, dia bilang gitu, semoga hilang ya. Tapi dalam hati juga, ih apaan sih gitu loh. Semoga hilang. Nah, udah habis itu udah sampai base camp, duduklah kami di luar. Nah, akhirnya pada saat itu aku bikin story di IG, nih, lagi di base camp nih. Aku bikin story di IG ada di base camp. Nah, terus adalah beberapa temanku nge-replay IG ku. Dia bilang, hati-hati ya Yong. Wah, dalam hati, makasih ya udah dibilang hati-hati gitu loh. Cuma hati-hati hilang ya Yong katanya. Waduh, kataku. Terus nah posisi pada saat kami sampai base camp itu posisinya lagi bulan puasa. Sepi ya berarti? Sepi banget. Nah, kebetulan itu bulan puasa. Nah, pada saat kami sampai base camp itu posisinya nggak ada orang. Jadi bener-bener kami doang gitu loh yang pada saat di gunung itu. Udah habis itu kami udah sampai sana, habis itu tidur, bangunlah kami sekitar jam 6 bangun. Makan dan sebagainya. Habis itu jam setengah 8 mulai jalan, mulai nanjak. Udah mulai nanjak. Nah, pada saat habis itu registrasilah kami di tempat registrasi. Nah, emang pada saat registrasi itu cuma kami doang yang naik gunung di situ. Emang sepi ya? Iya, benar-benar sepi. Jadi pada saat pendakian itu cuma kami doang yang naik. Berenam aja ya? Berenam doang di situ posisinya. Yang lainnya udah pada turun ya kemarin. Ya, yang lain udah pada turun. Nah, habis itu berangkatlah, jalanlah, habis registrasi jalan lewat pos 1. Nah, sebelum dekat pos 1 itu ada kayak semacam apa ya? Kayak patung gitu loh. Kayak nyambut gitu loh. Jadi patungnya tuh kayak bulat gitu loh. Kayak semacam apa ya? Kayak tuyul gitu lah. Itu bikin kayak awal-awal tuh bikin takut juga gitu ya. Gua ngeliat patung kayak gitu kan. Udah habis itu sampai pos 2, pos 3 sampai pos 4 itu aman lah. Nggak ada gangguan dan sebagainya. Nah, pada saat di pos 5 itu tuh sampailah kami di tempat ngecamp. Nah, jadi tempat ngecamp itu namanya Gupak Menjangan namanya. Jadi di situ tempat ngecamp. Itu kami sampai tempat ngecamp itu sekitar pukul setengah 5 sore. Jadi startnya setengah 8 pagi, sampainya setengah 5 sore. Itu kebetulan ya termasuk jalannya cepet lah gitu. Terus udah itu akhirnya kami di situ ngebuka tenda. Nah, jadi ngebuka tenda pada saat di tempat ngecamp itu. Jadi kami bawa 2 tenda di situ. Nah, tenda pertama itu isinya aku, Gilang sama Catherine namanya, dia cewek. Terus kedua isinya Franky,
Kristo sama Rafael. Nah, kalau tenda satu ini yang diisi oleh aku ini, posisi tendanya itu dia ngadep tendanya mereka. Jadi piu tenda kami itu tenda mereka. Jadi nggak ngeliat apa-apa selain tenda mereka. Nah, sedangkan tenda dua ini yang diisi oleh Frankie dan teman-teman tadi, itu tuh posisinya ngadep halaman luas gitu loh, Mbak. Jadi kayak semacam hamparan luas gitulah. Luas banget. Jadi, nah posisi tenda mereka ngadepnya di situ. Nah, habis itu, disitulah mulai ada gangguan. Nah, untuk gangguan yang pertama itu bisa diceritakan Mas Frankie. Silakan. Gangguannya itu pas mulai malam hari. Itu kan kami pengen mau beres-bereskan kan di dalam tenda itu barang-barang segala macam. Terus mereka kedinginan pakai sleeping bed. Dipakai kami sleeping bed, tiba-tiba si teman saya Rafael ini dia udah dengar jejak kaki di belakang tenda, kayak suara orang lari ngelilingin tenda kami. Di tenda Kami. tenda Ya, tenda kedua. Iya. Oh. Soalnya mereka nggak ada sama sekali. iya, ada sama sekali nggak ada gangguan. Itu kan aku udah dengar kan sama satu lagi temanku namanya Kristo. Karena kami kan udah berapa kali kan udah sering daki-daki gunung, Mbak. Jadi kami udah paham betul lah kalau di gunung gimana kan. Jadi kami udah bodo amat gitu. Terus kami pura-pura tidur aja. Terus si Rafael ini bangunin kami pura-pura tidur aja, pura-pura nggak dengar sama sekali. Taunya kenapa kan ntar habis itu si Rafael ini bilang tenda kita diginiin kayak dipukul-pukul ke dalam dari luar gitu, dipukul-pukul kata dia. Ya ada yang ganggu katanya. Situ kami juga udah bodo amat, wah udah biasa gitu kami pikir di gunung kan. Habis itu tiba di mana mereka ajak kami mau makan. Makan. Aku sambung ya, Mbak. Nah, jadi udah habis mereka ngalamin itu, posisinya aku lagi masak. Jadi chefnya aku lah di situ. Dimasak lah. Chefnya di tenda kami lagi masak-masak. Tiba-tiba mereka dari tenda 2 teriak. Itu masih di malam yang sama ya? Masih yang di malam yang sama. Mereka pas lagi masak, mereka tiba-tiba teriak. Mereka bilangnya gini, "Woi, apa itu, woi? Woi, apa itu, woi?" Lah, dalam hati kan, kataku mereka ini ngelihat yang kayak gitu loh. Cuma ngapain diomongin, kataku kan? Ngapain diomongin, kataku? Mana posisinya kita sendiri gitu loh. Cuma kami doang yang naik gitu kan. Jadi, habis itu udah sambung. Pas malam itu kami mau buka tenda, kami ngelihat kayak ada bentukan kepala, Mbak, di atas daun itu. Ada bentukan kepala terus matanya kayak bercahaya gitu. Nah, habis itu kami 3 teriak nih, apa itu gitu. Terus habis itu mereka Kepala doang ya? iya, kepala doang. Tapi itu jelas kan? Iya, jelas. Kepala cuman mata itu doang. Soalnya dipikir-pikir juga kan cuma kami doang yang naik di situ. Gak mungkin, maksudnya siapa lagi gitu lah. Habis itu udah panggil lah mereka lagi kan. Mereka, ayo kataku masuk kataku makan. Nah, udahlah, pas mereka masuk tenda, dimarahin sama temanku namanya Gilang. Terus dia bilang, kalian ini kayak baru pernah naik gunung aja katanya. Maksudnya kalau ngeliat kayak gitu, nggak usah diceritain lah gitu loh. Takutnya mental teman-teman itu jatuh gitu loh. Udah dimarahin lah mereka. Akhirnya udah, habis makan. Nah, jadi posisinya di situ tuh gerimis. Nah, ada yang namanya playset. Jadi playset tuh kayak semacam buat nutupin tenda lagi gitu loh, kayak semacam terpal lah. Jadi, nah posisi playset punya tenda kami itu tenda satunya itu udah benar dipasang. Tapi tenda mereka ini belum benar dipasang. Nah, terus aku suruh mereka kan dibenerin dulu kataku playsetnya. Takutnya kalian hujan kataku, takutnya basah ntar hipo kataku kedinginan. Nah, tapi nggak mereka pasang, malah mereka langsung masuk ke dalam tenda malah karena udah takut duluan. Jadi udahlah kataku, nggak terserah kalian lah kataku, basah kalian kataku kan. Udahlah, akhirnya nggak dipasang sama mereka, nggak dibenerin lah. Posisinya kayak mereng-mereng itulah. Udah, habis itu sekitar jam 9 tuh aku ingat banget, jam 9 tuh udah tidur. Jam 9 tuh udah tidur kami jam 9. Nah, tiba-tiba aku kebangun jam 11. Kebangun pengen kencing kan. Bangun gitu. Aduh, pengen kencing kataku. Cuma takut juga ya keluar kataku ya. Gara-gara siapalah yang nggak takut kayak hal kayak gitu juga, posisinya juga sendiri kan. Aduh, kataku pengen kencing kataku. Udahlah, aku tahan aja dulu lah kataku. Akhirnya tidur lah. Aku coba tidur. Kebangun lagi 2 menitnya. Aduh, udah nggak kuat banget, udah nggak tahan kan. Aduh, keluar kataku. Aku takutnya hilang. Aku tuh sambil gini loh. Ini aku benar gak sih aku nih? Nah gitu, takutnya bukan aku gitu loh. Nah, ternyata benar, masih bangun. Habis itu
yang di sampingku nih cewek, yang Catherine itu namanya. Terus aku bangunin dia, gini, aku bangunin. Kataku, kebangun dia. Terus aku kayak pura-pura bilang gitu loh. Kataku pengen kencing kataku. Nah, maksudku ngebangunin dia tuh supaya dia tahu gitu loh. Maksudnya aku nih keluar kencing gitu loh. Takutnya tiba-tiba pas aku keluar, hilang, tiba-tiba nggak tahu mereka. Habis itu udahlah, dengan penuh keberanian, aku buka tenda. Jadi pada saat aku keluar tenda itu, aku ngadepnya ke bawah gini. Aku nggak berani ngadep. Takut. Ya, takut. Habis itu udah, langsung itulah kencing lah. Aku langsung di samping tenda. Udah saking takut lah. Habis itu udah. Habis itu sempet aku lihat gitu, udah gitu. Karena saking takut ya kan. Udah. Habis itu masuklah ke tenda. Habis itu tidur lah. Nah, jadi besoknya itu, malamnya itu kami janjian bahwasannya kami bangunnya tuh jam 4. Jadi kami namanya summit. Jadi summit itu dari tempat ngecamp sampai ke puncaknya. Itu kami janjiannya summitnya tuh jam 5 pagi. Nah, soalnya di Gunung Lawu tuh ada yang namanya Pasar Setan. Pasar Setan tuh kayak apa ya? Kayak semacam dia mungkin kalau orang dulu tuh dia tempat kayak semacam pasar gitu loh. Cuma di situ emang bener-bener orang bilang tuh angkernya di Gunung Lawu tuh di situ. Jadi tempat di mana orang yang banyak yang hilang tuh di situ. Mungkin kalau di cerita-cerita lain tuh banyak yang menceritakan orang hilang di situ. Jadi semacam di pada saat lewat pasar set itu di situ emang rame dengarnya dan sebagainya. Nah, udahlah kami janjian. Kenapa summitnya tuh harus jam 5? Karena disarankan pada para pendaki itu mending pada saat matahari terbit aja supaya nggak kenapa-kenapa gitu. Udah. Habis itu bangunlah kami, makan, habis itu jalanlah jam 5 itu. Sekitar jam 5 sampai jalanlah sampailah kami di Pasar Setan. Sampailah di Pasar Setan. Nah, jadi di Pasar Setan itu ada semacam kayak batu yang bundar gitu. Ada batu ngebundar. Nah, habis itu ada lagi ya kayak batunya kecil gini doang. Cuma dia numpuk gitu loh. Kayak yang di sungai-sungai itu biasanya, Mbak. Kayak di sungai-sungai itu, tapi ada 3. Nah, tapi yang ku bingung itu, kok bisa batunya ini nggak jatuh gitu loh. Padahal angin kencang dan sebagainya harusnya jatuh gitu loh. Nah, terus juga di batu-batu itu ada kayak semacam orang naruh koin gitu. Semacam ada koin lah di situ. Nah, pas lewat Pasar Setan, yang aku rasakan ya emang beda banget. Jadi semacam kayak kayak misalnya ada orang di belakang kita tuh, kayak ada rasanya karena. Oh iya. Berat gitu atau? Ada kayak ada orang lah gitu lah. Nah, itulah yang aku rasakan kemarin juga. Kemarin sempet tiba-tiba nggak tahu ya karena stigma gara-gara tadi malam takut kan. Ini semua berdiri pada saat lewat situ. Nah, terus yang aku rasakan juga emang bener-bener kayak di pasar. Emang pada saat lewat pasar emang kayak di pasar. Emang kayak semacam ku dengar tuh kayak ribut gitu loh. Itu yang aku rasakan. Tapi bentuk pasar sendiri ini tuh Mas memang ada lokasinya gitu atau gimana? Jadi Pasar Setan kayaknya kayak batu-batu doang. Tapi luas gitu, Mbak. Tapi luas banget dia. Batu luas gitu. Cuman kalau kita misalnya ngelewatin dari situ, kita ngerasa itu kayak pasar beneran. Kayak pasar beneran. Nah, itu di situ kayak orang cerita-cerita orang-orang tuh kayak sering dengar suara gamelan dan sebagainya di Pasar itu. Nah, Pasar Setan itu dia kayak dibilang Mas tadi kayak dia halaman luas gitu. Cuma jalurnya itu sebenarnya cuma satu doang. Cuma dia kayak halaman luas gitu loh. Jadi ya wajar lah maksudnya orang bisa sesat kalau masih gelap lewat situ. Kalau pakai logika ya. Iya. Gitu. Udahlah habis itu sampailah kami di warung Boyem. Kebetulan warung Boyem tuh buka pada saat itu. Kami minum-minum bentar, habis itu barulah langsung naik ke puncak lagi. Udah sampai puncak, turun lagi ke Boyem. Nah, itu perjalanan dari tempat ngecamp tadi sampai Boyem. sampai puncak tadi, dari puncak sampai kemana? Ke tempat ngecamp itu lagi itu 2 jam lah. Nah, 2 jam naik, turunnya sekitar sejam lah, sejam setengah. Nah, pada saat akhirnya udah habis kami makan di Boyem, turunlah kami. Turun ke Boyem, habis itu turun udah hampir deket tenda. Pada saat lewat tenda itu, aku ngelihat jadi ada kayak bukit gitu loh. Ada kayak bukit gitu. Nah, aku ngadep kanan. Yang aku lihat pertama itu, wah kataku, orang. Jadi orangnya tuh jelas banget Mbak yang aku lihat. Jadi yang aku lihat itu ada 2 orang, cewek sama cowok. Cewek sama cowok dia pakai tas, pakai carrier. Jadi carrier itu berwarna banget. Jadi warnanya merah sama biru. Terus nggak mungkin kalau masih hitam kan, masih bisa kayu kan. Terus yang aku lihat mereka lagi duduk gitu. Dia tapi agak jauh. Cuma jelas banget tasnya gitu. Warna merah sama biru. Aku lihat pertama, orang kataku. Diam aku kan. Aku lihat lagi kedua kali.
orang. Terus kulihat lagi sampai ke 4 kali, orang beneran. Aku ini apa halusinasi apa gimana? Tapi itu beneran, aku lihat itu orang. Habis itu udah kulihat ke 5 kali lagi. Dalam hati kan apa itu ya. Tapi posisinya udah jam berapa itu ya? Udah pagi lah, udah terang lah. Terus kulihat ke 5 kali, ternyata kayu. Ya padahal tapi yang aku lihat pada saat 1 sampai ke 4 itu emang beneran orang beneran. Tapi udah habis kulihat 5, udah habis itu sampai situ nggak aku ceritain, diem aja aku. Oh, ini kataku. Habis itu udah akhirnya kami sampai tempat ngecamp lagi, beres-beres lah kami, beres-beres makan, habis itu benerin tenda dan sebagainya. Kami turun itu sekitar jam 11 siang itu udah start jalan dari pos 5 itu. Nah posisinya dari pos 5 itu udah kami sebelum berangkat itu kami berdoa juga, berdoalah sebelum turun itu. Habis itu nah posisinya kami berdua prank ini di depan, kami duluan, jadi mereka berempat ini di belakang, jadi kami di depan duluan. Nggak tahu ya, kayak pengen cepat aja turun gitu loh Mbak, maksudnya karena capek gitu lah. Akhirnya kami berdua ini duluan lari. Jauh nggak Mas pisahnya sama teman-temannya? Agak jauh, sekitar 10 menitan lah Mbak, kepisah sama mereka. Karena biar nggak kesorean juga Mbak, ke bawahnya gitu. Takut gelap nanti. Habis itu larilah kami berdua prengki lewatin pos 4, lewat pos. Akhirnya kami janjiannya ketemu di pos 3. Guys, kita ketemu di pos 3 ya. Iya, oke kata mereka. Akhirnya kami berdua prengki duluan, larilah kami di situ. Cepet lah, jalan cepet. Habis itu sampailah kami di pos 3. Sambil nunggu mereka kan udah janjian, udah sampai di pos 3, tiba-tiba mereka datang sekitar 10 menit atau 15 menit. Spend waktunya, bedanya. Mereka sampai, udah habis di situ kami makan minum sebagainya, udah lanjut lagi lah kami perjalanan, lanjutlah. Nah, kami berdua duluan lagi, kami duluan ya kata kami, duluan lah kami. Janjiannya ketemu di pos 1 ya. Iya. Janjiannya ketemu di pos 1. Nah, akhirnya jalanlah kami berdua prank ini cepet, jalan cepet. Nah, tiba-tiba pada baru sekitar 10 menitan lah, itu tuh tiba-tiba si kaki Prengki sakit. Sakitnya gimana tuh? Coba sakitnya gimana? Sakitnya tuh kayak ini nggak bisa digerakin. Kayak sekali ngelangkah langsung jatuh gitu, kayak nggak kerasa Mbak ini. Itu satu kaki dari kayak apa? Ini baru setengah doang. Iya. Itu baru setengah doang. Dia sakit kan, aku bilang santailah kataku, stop kataku. Akhirnya kami duduk di situ, nggak lama diselip lah sama mereka berempat. Ya udah aku bilang duluan aja kataku, duluan lah. Akhirnya mereka berempat duluan. Nah dari situ udah kepisah sama mereka. Jauh juga Mas pisahnya? Jauh. Iya terus jauh. Nah pada situ kakinya sakit banget kan. Kayak maksudnya jalan 1 menit stop, 1 menit stop. Akhirnya aku paksa dia, sini kataku, barang-barang yang di tasmu tuh dioper ke tasku aja biar kau ringan. Dia ngotot, enggak katanya, pura-pura enggak mau kan, pura-pura enggak mau kata dia. Akhirnya aku paksakan, akhirnya sini kataku, adanya. Terus barang-barangnya akhirnya dioper ke aku. Nah pada saat ngoper barang itu tiba-tiba hujannya deras, hujan deras. Udah habis itu kami pasang pasang jas hujan. Jalanlah kami sampai menuju pos 2. Nah itu tuh posisinya itu tadi, dia udah kakinya udah sakit banget. Jadi jalan cuma 1-2 menit stop, 1-2 menit stop gitu. Itu ya maksudku jauh banget lah sama rombongan mereka itu kepisahnya udah. Habis itu udahlah, dengan penuh perjuangan sampailah kami di pos 2. Sampailah di pos 2. Nah, pada di pos 2 itu duduklah kami. Jadi di pos 2 itu aku gambarin, jadi ada pohon gede. Pohonnya tuh gede banget, kayak gini lah. Kayak pohon beringin gitu, pohonnya gede banget. Nah terus di depan pos 2 itu ada kayak tempat semacam narudupa gitu loh Mbak. Narudupa? Okay. Jadi di situ emang banyak kayak orang bekas bakar-bakar gitu loh. Jadi memang ada tempat khusus gitu loh, buat kayak ditancepin gitu. Nah, terus di samping pohon itu ada kayak tempat kayak semacam shelter gitu loh Mbak. Kayak atap doang gitu loh. Atap doang yang buat apa ya? Buat genting gitu loh. Kayak posko gitu loh. Kayak posko tapi atapnya seng, sampingnya juga seng gitu, cuma setengah. Jadi di bawah sama atas ini masih kelihatan gitu, masih berlubang. Jadi yang ketutup cuma tengahnya doang. Nah, habis itu udah duduklah di situ, melihat jam kan, udah sekitar jam berapa itu ya? Udah mau 2:30 lah. Posisinya udah hujannya deras banget. Nggak
nggak berhenti. Terus udahlah kataku, prank, ayolah kataku, berangkat kataku, takutnya kesorean kataku. Nah terus si Pranky tiba-tiba ngomong ke aku, nggak tahu, random banget, dia bilang, Yong kayaknya kita lupa berdoa deh. Nah di situ aku bingung, kok bisa nih orang bilang belum berdoa, padahal udah berdoa nyata-nyatanya kemarin pada saat sebelum turun itu. Bingung lah aku di situ kan. Habis itu udahlah kataku, ayana, aku ingat banget itu aku yang pimpin doa. Pada intinya doanya tuh, Tuhan semoga sampaikanlah kami di bawah dengan selamat lah, tanpa kurang satu apapun, itu intinya. Sudahlah, berdoalah, habis itu turun. Itu jalan lagi kami, pas selesai doa langsung jalan. Nah pada saat sekitar 10 menitan, 15 menitan itu, pada saat jalan itu tuh hujannya tiba-tiba badai. Deras banget hujannya. Posisinya hujannya tuh segini. Jadi kan kalau turun tuh kan jalan gitu kan. Jadi airnya tuh sudah sekitar segini. Udah sebetis. Nah posisinya tuh kayak air terjun. Jadi airnya tuh kayak air terjun. Brus gitu. Itu dingin banget airnya. Itu soalnya kami baru pertama kali kemarin yang namanya kena badai. Terus kena badai. Nah pada saat di perjalanan itu, pas lagi badai itu, si Prank ini tiba-tiba udah yang jalan 1-2 menit itu udah capek banget gitu loh. Udah sampailah di satu titik di mana dia ini udah pengen, aku bilang kayak pengen, udah kayak orang sekarat lah aku bilang kemarin. Dia sampai dia duduk gini kan, dia udah gini, udah kayak orang yang kayak udah pengen pingsan lah gitu, aku bilang. Posisinya kan hujan deras itu kan. Kau kenapa? Kok bisa nggak bisa? Aku kan panik juga di situ. Kok bisa nggak prank? Terus dia nyaut, gitu kan. Habis itu, kok serius nggak? Masih kuat nggak? Kalau nggak, nah pada saat itu kan aku bawa carrier kan. Itu aku udah pengen ninggalin tasku mbak. Udah pengen ninggalin carrierku. Karena udah pengen, aku mikir kemarin, udah pengen pengen ku gendong dia. Aku udah pengen gendong dia main. Kataku, nggak apa-apa lah kataku. Ya, nggak apa-apa lah kataku, tas ini hilang kataku. Maksudnya barang-barangnya juga sewaan gitu loh. Kataku, nggak peduli kataku, barang-barang hilang kataku. Daripada nyawa hilang kan. Udah. Terus udah gitu kan, kok bisa nggak? Dan aku paksakan dia mbak. Dia udah pengen tidur gitu kan. Kataku, wah kalau orang ini tidur kataku tambah takutnya bablas tar. Posisinya itu hujan deras banget. Udah akhirnya aku paksa, akhirnya bisa dia. Ayo kataku, bangun kataku. Ya udah, akhirnya tas yang dia bawa aku bawa. Tas yang dia bawa aku bawa tuh. Habis itu akhirnya aku double tas di situ. Kan niatnya turun kan pengen ringan kan. Jadinya sama aja kayak naik. Habis itu dia tetap nggak usah yong katanya, nggak usah dibawa yong katanya, bisa. Akhirnya aku paksakan, aku bawa tas dia. Nah emang di posisinya di situ udah, ya aku bilang tadi, emang pengen mati lah aku lihat, sekarat banget lah aku lihat di situ. Udah. Nah habis itu turunlah kami. Itu penuh perjuangan banget turunnya. 1-2 menit stop gitu. Nah sampailah kami di titik di mana ada jalan yang bercabang. Aku ingat banget itu ada 2 cabangnya. Nah kan yang di depan, pada saat di depan itu kan si Pranky kan, si Pranky di depan, aku di belakang. Ada dua cabang jalan. Aku kan lupa juga gitu loh, ini ke kiri apa ke kanan ya kataku kan. Soalnya baru pertama kali juga naik gunung situ. Nah di situ posisinya aku juga sempat panik. Kataku, ini ke kanan apa ke kiri ya? Dia bilang ke kanan Yung katanya. Ke kanan katanya. Bentar dulu kataku. Bentar dulu kataku. Aku panik di situ udah panik kan. Ini ke kanan apa ke kiri ya kataku. Posisinya lagi kepisah rombongan, cuma berdua, itu badai lagi. Terus itu pikiran udah panik banget kan. Dia bilang kanan Yung katanya. Bentar dulu kataku. Habis itu aku lihat ternyata ada tanda kayak semacam kayak apa ya, kertas-kertas polisi gitu loh. Yang tapi kecil. Ternyata di kiri ada. Kalau kemarin kami ngambil jalur kanan kemarin udah hilang kayaknya. Ya kayaknya. Kemungkinan kami udah nggak di sini lah kemarin. Karena emang bener-bener udah salah jalan. Hampir kemarin. Kalau aku nggak ngelihat itu, kami kemarin udah tersesat kayaknya. Kanan itu. Udah. Habis itu ketemu juga. Habis itu untunglah di situ selamat. Habis itu ketemu juga lagi jalannya mungkin bercabang juga. Tapi untungnya ada tanda gitu loh. Sempat kayak awal-awalnya tuh kayak panik juga gitu loh. Habis udah dan penuh perjuangan, dia jalan 1-2 menit. Akhirnya sampailah kami di pos 1 dan penuh perjuangan. Nah, pada saat di pos 1 itu mereka dari rombongan kami itu lagi berteduh juga di situ kan. Nah,
pas banget mereka pengen berangkat, kami tiba. Jadi pada saat itu langsung kuteriakin kan, woi, kataku, Prengki, kataku, pengen itu, kataku, pengen pingsan, kataku, woi, kuteriakin kan. Akhirnya mereka nungguin kami akhirnya. Sampailah kami di pos 1. Itu kemarin kami kemarin bawa oksigen. Betul-betul kayak maksudnya perlengkapan tuh emang lengkap banget lah. Udah kemarin sudah sempet emang pengen buka oksigen lah di posisi itu karena ini udah napasnya. Tapi nggak jadi, nggak pakai jarinya. Ya dia nggak mau kemarin. Udah hampir pengen buka oksigen. Udah akhirnya jalanlah. Akhirnya kami di situ istirahat lama. Turunlah kami menuju base camp. Itu lumayan lah dari base camp itu, lumayan agak jauh lah. Habis itu jalanlah kami udah hampir dekat base camp. Nah, si Prengki ini tiba-tiba ngomong ke aku pada saat udah dekat base camp itu. Yong, katanya, aku tadi diganggu katanya. Diganggunya dari pos 2 tadi katanya. Dari pos 2 tadi katanya. Pas di pos 2 tadi katanya. Diganggu. Yang ada pohon beringin. Yang ada pohon beringin itu, yang tempat kami berteduh itu. Yang aku tadi diganggu katanya. Di pos 2 katanya. Aku ngeliat kaki katanya. Lihat kaki hitam katanya. Habis itu dan juga aku dipanggilin katanya sepanjang jalan katanya. Dipanggilnya dari pos 2 sampai dekat base camp. Itu Asal suaranya kayak dari pos Belakang gitu. pertama itu gini Mbak, kan Disambung sama kami duduk di pos 2 tuh, nyender ke bambu-bambu. Habis itu aku situ tiba-tiba bilang, ini kenapa nih kakiku, kenapa sakit gini. Tiba-tiba aku bilang gitu, nggak tahu kenapa. Terus habis itu berapa menit kemudian, kan ini ada ekor mata kan, aku ngeliat ke kanan gini. Terus aku ngeliat kaki, loh kaki, gue pikir. Terus aku ngeliat lagi, kaki besar. Terus kulihat ke atas, loh nggak ada badan sama kepalanya, aku pikir. Habis itu makanya aku ajak dia berdoa di situ. Aku ajak dia berdoa. Terus habis itu tiba-tiba ada burung gagak ya kemarin. Gagak hitam nyamperin kami, depan kami pas gitu ngeliatin kami. Ih ngapain nih, aku pikir. Di situ aku udah takut. Udah, ayo terobos aja, aku pikir. Situ kan lagi hujan lebat kan, kakiku sakit. Aku mau nggak mau harus paksa. Soalnya aku takut pas KKN Desa Penari itu Mbak. Nah habis itu turun sepanjang jalan itu di tangga itu dipanggilin terus namaku, Prengki kata dia. Terus aku nggak berani ngeliat ke belakang, aku takutnya tiba aku ngeliat ke belakang tiba-tiba aku nggak ada si Yongki, aku pikir. Tiba-tiba aku ngeliat ke belakang gitu, tiba-tiba aku tadi mana gitu, takutnya kayak di Desa Penari gitu kan, badannya di situ tapi raganya ya di kemana-mana gitu. Habis itu turunlah ke bawah sampai dia manggil-manggil itu sepanjang jalan. Sampai di pos 1 nih, kan mereka ngeluarin oksigen kan, aku di situ nggak mau karena yang ngikutin ini masih manggil-manggil. Kami situ istirahat sebentar, tapi dia masih manggil-manggil ke belakang. Aku masih liatin gini, wah masih dipanggil-panggil ini, aku pikir mau nggak mau aku paksa jalan Mbak, biarpun kakiku udah mau patah di sini. Ini dua, yang awalnya setengah, ini jadi dua-duanya sakit, ya jadi dua-duanya. Jadi pincang segala macam, mau nggak mau dibantu sama mereka jalan kan. Habis itu sampai bawah beberapa langkah, misalnya 4-5 langkah itu langsung istirahat, 4-5 langkah langsung istirahat, gitu terus sampai bawah. Habis itu tibalah kami di pemukiman base campnya. Ya enggak, sebelum base camp, sebelum registrasi. Oke. Nah, situlah kami ketemu sama warga-warga kan, lagi apa bangunan segala macam. Ini langsung bilang, Pak, minta tolong katanya biar diantar ke base camp. Iya. Biar ke base camp. Dia bilang, kenapa Mas, kata dia, ini udah nggak tahan lagi katanya. Habis itu diantarlah ke bawah. Dia bilang bapaknya, habis ini langsung mandi aja Mas, ganti baju segala macam di sini, baru balik ke Jogja katanya. Nah aku nggak berani ceritain itu dia pas di jalan, takutnya dia juga nanti malah ketakutan lagi Mbak. Ya mending aku simpan sendiri, aku pikir. Kalian cuma berdua ya? Berdua lagi kemarin. Nah makanya pada saat yang aku bilang dari pos 2 menuju base camp tadi, makanya dia mentalnya udah kena. Makanya dia yang aku bilang pada saat dia udah duduk trio emang benar-benar pengen kayak orang sekarat lah. Makanya gara-gara dia diganggu gitu, mentalnya kena, fisiknya kena, pikirannya kemana-mana. Makanya dia kayak drop banget, bener-bener drop gitu. Nah terus pas udah sampai base camp, aku tanyain ke dia, ke Prengki, kau gimana, kataku, masih dipanggil apa enggak?
masih dipanggil apa enggak kataku. Maksudnya kalau dia masih dipanggil, terpaksa lah ini orang ibaratnya kita mandiin dulu lah. Maksudnya kita cari orang yang mungkin bisa supaya dia nih nggak dipanggil. Soalnya aku takut banget yang mungkin pengikut dari apa Pos 2 itu. ya yang gangguan dari pos 2 ikut ke Jogja. Ya benar. Oh, takut banget aku kan. Tanya ke dia gimana kau. Ternyata enggak, katanya udah berhenti. Gitu ceritanya. Nah, Tapi kakinya sakit itu gara-gara mungkin cedera atau Nggak ada cedera mbak, tiba-tiba aja gitu, Aja. tiba-tiba pas di dekat pohonnya kita istirahat pertama kali Ya. dekat pohon itu tiba-tiba kayak sekali ngelangkah gitu kayak udah mau jatuh gitu, mau nggak mau langsung duduk, takutnya kenapa-napa kan ini di kaki. Tiba-tiba makin lama sakitnya sampai ke sini, habis itu ke sini lagi, jadi dua kaki ini kena. Dua-duanya. Ya baru muncul gangguan-gangguan itu? ya itu di pos 2. terus yang manggilin tuh cewek ya? Cewek. Yang manggilin tuh cewek. Kataku karena kau ganteng, kataku. Kayaknya suka itunya. Kira hal apa yang kita boleh lakukan sama hal apa yang nggak boleh kita lakukan kayak gitu. Buat teman-teman juga yang nanti nonton misalnya mereka mau mendaki gitu kan, apa yang boleh apa yang enggak kayak gitu. Kalau yang pertama itu kebanyakan kan orang naik gunung itu mikirnya serem-serem terus kan. Cuma yang paling penting pada saat kita pendakian itu pertama perlengkapan. Makanya kita tetap pergunakan logika lah gitu. Maksudku kalau perlengkapan kita lengkap dan sebagainya, ya aku bilang kemungkinan besar untuk selamat itu tinggi lah. Terus kalau hal-hal yang kayak maksudnya dihindari di gunung itu, ya pertama udah pastilah kayak ngomong-ngomong kasar dan sebagainya itu sangat dihindarkan banget. Terus juga mungkin kayak kita niat kita gitu loh. Misalnya niat kita naik gunung gitu loh. Kalau niat kita udah jelek dari awal, kita kesel sama teman dan sebagainya, itu kalau bisa ditahan lah untuk naik gunung itu. Terus kayak bawa-bawa barang-barang yang mungkin barang-barang kayak pusaka atau dari kakek dan nenek baiknya ditinggalkan. Juga kebetulan kemarin itu adalah kayak maksudnya semacam barang gitulah, kayak dikasih sama turunan gitulah, itu aku tinggalin juga kemarin karena nggak berani untuk bawa barang-barang hal seperti itu. Karena itu bakal mungkin bisa berdampak gitu ya. Ya takutnya gini, analoginya gini, kita nih orang nggak dikenal, kita datang ke pasar, kita bawa golok, kita nenteng golok nih ke pasar, gimana tanggapan orang? Pasti ditantang sama preman-preman gitu juga kalau di gunung. Segitu ya cerita di pendakian di Gunung Lawu. Serem ya. Gitu lah. Pengalaman yang serem tapi menarik juga, ada pembelajaran juga ya Mas. Iya. Oke. Ya, terima kasih buat Kak Yongki dan Kak Frankie udah mau bercerita nih pengalaman tentang di Gunung Lawu. Sama-sama Mbak. Semoga di story selanjutnya masih bisa bercerita lagi. Siap. Teman-teman sobat KPBB juga nanti kalau misalnya ada pengalaman yang menarik, mirip dan apa ya, kurang lebih sama seperti Masnya, boleh diceritain di kolom komentar kita. Oke, sekian dari Scary Talk kita kali ini. See you.